Halo semuanya, perkenalkan nama saya Augustina Masandi Elana Putri. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya teknologi bagi perkembangan anak sekolah di masa pandemi seperti ini. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berpergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk diantaranya ada mesin cetak, telepon, dan juga internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Perkembangan teknologi informasi dari zaman ke zaman semakin berkembang dan mengalami peningkatan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan di sekolah sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan termasuk dalam media pembelajaran. Selain digunakan untuk media pembelajaran, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan guru dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Selain sebagai alat pembelajaran, bagi siswa dan alat komunikasi, pemanfaatan teknologi informasi juga berguna bagi guru dalam proses pengajaran. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual tour dan augmented reality juga populer di pendidikan nonformal. Tapi, ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Di masa pandemi seperti ini, teknologi sangat dibutuhkan bagi proses perkembangan anak sekolah. Guru juga sangat memanfaatkan teknologi pada saat ini karena dapat mempermudah proses pembelajaran. Selain itu, dalam masa pandemi ini, guru lebih sering memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mengadakan kelas tatap muka dalam bentuk daring. Namun, guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa agar dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dan yang terakhir, berikut cara memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Yang pertama, ada belajar istilah-istilah asing. Kita bisa mencari tahu istilah-istilah asing yang belum diketahui. Jangan cuma menambah kosakata gaul saja. Bagaimana dengan artificial neural network dalam bidang artificial intelligence? Bukankah lebih bermanfaat untuk mengupgrade pengetahuan kita pada perkembangan global? Atau minimal, kita bisa menggunakan browser untuk menambah kosakata bahasa asing yang telah dipelajari. Yang kedua itu kita bisa belajar rumus-rumus rumit. Jika masih ada materi matematika atau fisika di sekolah yang belum dipahami, kita bisa mencari bahasan materi tersebut di internet melalui smartphone atau tablet. Bila belum memahami ulasan dari satu situs, mungkin kita bisa memahami ulasan dari situs lain juga. Sama seperti saat kita merasa penjabaran satu guru lebih mudah diterima dan dipahami dibanding guru lain. Menjelajah situs dalam jaringan juga demikian. Bedanya, belajar dengan gawai dapat dilakukan dengan lebih cepat karena kita bisa berpindah dari satu ulasan situs ke ulasan situs yang lain. Jadi, kita juga bisa cepat memahami materi yang tadinya masih merasa sulit untuk dipahami. Yang ketiga, kita bisa belajar dengan aplikasi. Jangan gunakan App Store hanya untuk mengunduh game. Sekarang, sudah banyak tersedia aplikasi pendidikan yang menyediakan berbagai fitur bermanfaat untuk membantumu belajar. Di antaranya ada Ruang Guru, Kuiper, Sekolahmu, Zenius, dan masih banyak lagi. Masing-masing aplikasi memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, jadi tinggal pilih aja. Yang keempat, itu kita bisa bantuan visual dan audio melalui video. Jadi, kita bisa memanfaatkan jaringan WiFi di sekolah ataupun di rumah untuk nonton video-video edukatif.
Kalau misalkan kita tipe yang visual, keberadaan video yang memberi gambaran tentang suatu materi pelajaran tentu akan sangat membantu. Apalagi bila pelajaran tersebut dikemas dalam cerita pendek yang menarik, seperti sejarah atau percobaan laboratorium kimia dan biologi. Tentu kita bisa lebih menikmati dan memahaminya dengan lebih mudah. Bantuan video juga sangat membantu saat kita belajar bahasa asing. Tak hanya bahasa Inggris, kita juga bisa mendengarkan ujaran bahasa Mandarin, Arab, Spanyol, Prancis, Jepang, Korea, dan berbagai bahasa lain di dunia. Yang kelima, kita bisa memanfaatkan fitur multifungsinya. Memang nggak semua smartphone, tapi ada juga gawai yang bisa berfungsi ganda sebagai kalkulator saintifik seperti yang ada di gambar ini. Lumayan bisa mengurangi pengeluaran terpisah untuk beli kalkulator saintifik dan juga berkurang pula satu barang yang perlu dimasukkan ke dalam tas sekolah. Tapi bila smartphone kita nggak mendukung buat fitur kalkulator saintifik, jangan menyerah. Kita juga masih bisa mengunduh e-book menarik yang dapat menambah pengetahuan kita. Bisa juga kita gabung di forum belajar di mana kita bisa berbagi dengan pelajar-pelajar lain dan berdiskusi tentang suatu topik pelajaran.